Teman, lagi-lagi single glass menjadi pilihan para pengusaha otobus di terakhir ini karena banyak sekali ya. Jadi seperti Garuda Mas, Pandawa, kemudian ada dari Pandawa juga, ada Natama, kemudian ada juga di ujung sana dari Peosan ya. Semua sekarang lebih memilih ke single glass teman-teman. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adi Putro, dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adi Putro. Oke, selamat siang teman-teman Adi Putro lovers. Kembali dalam channel YouTube Garasi Put Adi Putro. Hari ini akan ada rilis ya di hari Sabtu ini, yaitu PO asal kota Jakarta ya. Dulunya mungkin ada di Cirebon, sekarang pusatnya sudah ada di Jakarta teman-teman. Jadi ini adalah PO yang di bodi samping kanan kirinya ini ada logo burung Garuda yang cukup besar teman-teman. Ya, siapa lagi kalau bukan PO Garuda Mas ya teman-teman. Jadi hari ini akan rilis 2 unit dengan menggunakan sasis Hino RM dengan bodi SHD. Kali ini tampilan depannya menggunakan kaca single glass teman-teman. Nah, jadi kita akan lihat, kita akan review sedikit ya. Jadi ikutin terus channel YouTube Garasi Pus Adi Putro sampai habis, sampai bisnya keluar dari gedung finishing utama ini teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan lihat dan kita akan bahas ya, seperti apa sih unit yang akan rilis pada siang hari ini. Oke teman-teman, kita akan review sampai ke dalam ya. Sekarang saya berada di dalam gedung finishing utama teman-teman. Jadi hari ini akan ada rilis lagi ya 2 unit dari PO Garuda Mas teman-teman. Jadi ini sedang dilakukan beberapa persiapan, beberapa kekurangan, hanya kurang sedikit tinggal poles-poles ya teman-teman, karena di bagian interiornya kelistrikan sudah selesai semua. Jadi kali ini Garuda Mas mengeluarkan 2 unit dengan model SHD single glass ya teman-teman. Lagi-lagi single glass menjadi pilihan para pengusaha otobus di terakhir ini karena banyak sekali ya. Jadi seperti Garuda Mas, Pandawa, kemudian ada dari Pandawa juga, ada Natama, kemudian ada juga di ujung sana dari Peosan ya. Semua sekarang lebih memilih ke single glass teman-teman. Jadi kembali ke tampilan seperti dulu menggunakan kaca single glass ya. Jadi banyak sekali peminatnya karena memang tampilan dari dalam untuk arah kedepannya pandangannya lebih luas ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah ada dijemput oleh dari pihak driver dari Garuda Mas yang akan segera keluar dan rilis dari karoseri Adi Putro teman-teman. Jadi ini sasis yang digunakan yaitu Hino RM ya teman-teman. Jadi ini adalah SHD dengan kaca single glass dan menggunakan sasis Hino RM, dan kelebihannya yaitu teman-teman bisa lihat ini bawah, untuk bagasi bawah memang cukup luas ya. Jadi ini adalah kelebihan dari Hino RM yang saat ini
sedang diburu oleh para pengusaha otobus ya, dengan bodi yang tinggi, dengan bodi SHD, kemudian memiliki kelebihan ukuran bagasi yang cukup luas ya, seperti 1626 teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini memang ada umpak yang memang tidak dipasang ya teman-teman. Mungkin ini untuk part yang lain yang akan dipasang di unit yang lain ya teman-teman. Jadi ini untuk bagasinya juga sudah dilapisi bordes aluminium ya, jadi kelihatan lebih mewah lagi untuk bagian bagasi bawah ya teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk tampilan eksteriornya hampir sama ya, persis dengan unit-unit sebelumnya, dengan adanya livery yang sama, dengan adanya gambar burung ya teman-teman di bagian samping kanan kiri di bodi SHD milik PO Garuda Mas ini teman-teman. Nah, lampu yang digunakan yaitu lampu JetBoost 3+, kemudian adanya tambahan varian knalpot ya di samping kanan kiri bodi, bumper bagian belakang teman-teman. Nah, jadi tampilannya cukup bagus sekali dengan warna ciri khas dari Garuda Mas, dengan adanya gambar burung ya di samping kanan kiri. Oke teman-teman, sekarang saya akan berjalan ke depan dan kita akan masuk ya. Kita akan lihat spek interiornya seperti apa sih. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam bis milik PO Garuda ya. Jadi sasis yang digunakan yaitu dari Hino RM280 ABS ya teman-teman. Jadi kali ini tampilannya di dashboard sedikit berbeda ya, karena biasanya semua panel berada di sisi kiri dari speedometer ini, namun ini kontrol panelnya semua berada di sisi kanan driver ya teman-teman. Nah, jadi posisinya di sini karena pintu yang digunakan kali ini adalah pintu non ya, atau bisa dibilang tidak pakai pintu teman-teman. Jadi pintu drivernya ini tidak berfungsi. Jadi semua dari kontrol panel yang semula berada di sisi kiri sekarang berada di sisi kanan dari driver ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini semua kontrol panel, lampu-lampu, audio semua berada di sini, dan ini ada satu kontrol panel untuk leveling valve ya, agar suspensinya dari Hino RM ini bisa naik dan turun ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada tambahan holder cup di sini di sisi kanan sebagai tempat minum ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk dashboardnya, belum dibungkus ya teman-teman. Jadi standar dari karoseri Adiputro. Dan speknya yang lain seperti apa kita akan lihat ya. Dan di bagian depan kali ini dari PO dari Garuda Mas teman-teman, dipasang sekat full di bagian depan ya teman-teman. Jadi ini sekatnya memang benar-benar full menggunakan kaca di bagian sisi kanan dan kiri belakang driver. Kemudian untuk pintunya pun juga sudah full ya teman-teman, menggunakan kaca. Nah, jadi ini adalah sekat smoking full di bagian depan yang terbaru dari karoseri Adiputro teman-teman, dan sekarang sudah banyak dipakai oleh pengusaha otobus khususnya untuk divisi akap ya teman-teman. Nah, kemudian juga ketinggalan juga bangkunya driver juga sudah di cover dengan kain MBTEC yang dilengkapi dengan sabuk pengaman. Kemudian ada bangku JK single ya teman-teman di bagian depan kiri yang difungsikan untuk tempat duduk kernet. Nah, sekarang kita akan masuk, kita akan lihat ya. Jadi ini setelah ada sekat dengan menggunakan pintu swing ya teman-teman. Jadi ini pintunya pintu swing, buka ke arah driver. Kemudian kita akan masuk, kita akan lihat ya spek interior dan lainnya seperti apa. Jadi kali ini bangku yang digunakan adalah dari pabrik bangku Aldila ya, dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan, full sampai ke belakang, dengan total bangku 40 seat ya teman-teman. Jadi ini tanpa adanya leg rest ya, non leg rest bisa memuat sekitar 40 seat dengan kondisi
jarak bangku yang cukup nyaman. Kemudian ada juga seat belt ya di setiap bangkunya. Kemudian ini armrestnya armrest terbaru. Kemudian ada armrest juga di bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi pemisah antara penumpang satu dan penumpang yang lain di setiap bangkunya sampai ke belakang ya teman-teman. Jadi ini adalah bangku dengan model Alpa, jahitan Alpa pameran. Yang kemudian ini ada sedikit logo ya. Ini menggunakan emboss dari tulisannya Garuda Mas. Kemudian ini ada logo ya, logo dari mungkin dari Garuda Mas nih teman-teman. Nah, kita sekarang akan jalan ke belakang. Untuk interiornya, speknya ini menggunakan spek interior berwarna krem, kemudian dikombinasi dengan wood panel film ya. Di cap tutupnya ini menggunakan warna hitam teman-teman. Dan kita jalan ke belakang. Kalau kita lihat di belakang itu terdapat satu bilik toilet ya teman-teman. Jadi di paling belakang kiri sesudah masuk di pintu belakang ini terdapat satu bilik toilet ya. Jadi toiletnya ini sudah dilapisi dengan menggunakan karpet motif kayu ya teman-teman. Jadi kelihatannya lebih rapi dan lebih matching dan sama dengan variasi yang sudah terpasang di bagian dinding ya teman-teman. Dinding sebelah bangku menggunakan motif yang sama juga. Nah, kemudian nggak ketinggalan juga di bagian belakang ini juga menggunakan pintu sliding manual bawah kaca ya teman-teman. Jadi kita akan lihat sepintas seperti apa sih toiletnya. Jadi ini adalah yang digunakan toilet standar dari karoseri Adiputro teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampilannya, cukup minimalis dan bisa digunakan hanya untuk buang air kecil ya teman-teman. Kemudian dilengkapi juga ada bak dari toiletnya, kemudian ada showernya juga ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini sudah berfungsi ya teman-teman. Nah, ini sudah keluar airnya dan bis ini segera bisa digunakan ya teman-teman. Oke, kita matikan. Sekarang kita akan geser, kita akan lihat ya spek interior lainnya. Ini di bagian tengah juga ada TV ya, TV berukuran LED 24 in. Nah, coba kita lihat ada TV enggak. Nah, ini teman-teman, jadi ini ada TV yang bisa dilihat dari bagian tengah ke belakang ya, seperti itu. Kita tutup lagi dan kita akan jalan ke depan. Nah, jika di setiap bis yang terpasang sekat smoking atau sekat full di bagian depan, maka TV yang terpasang adalah selalu TV gantung ya, model gantung yang berada di sisi kiri dan sebelah kanan ya. Jadi ini TV-nya berukuran 24 in juga teman-teman. Jadi posisinya ini memang menggantung ya. Kita gantungkan di rak ductingnya sebelah kiri dan sebelah kanan, karena TV depan sudah tidak terpasang ya, karena terhalang oleh sekat yang ada teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini konsepnya dibuat untuk divisi akap ya. Rencananya ini akan digunakan untuk tujuan dari Cepu menuju ke Bogor teman-teman. Infonya seperti itu via tol ya semuanya. Kemudian ini ada tutupan ducting juga. Kalau kita lihat apakah ada tambahan lagi. Nah, standar aja ya teman-teman ya. Jadi rak ductingnya full sampai ke belakang. Jadi AC yang digunakan ada AC Denso LD9 ya teman-teman. Kemudian gordennya juga berwarna krem. Jadi Hino RM ini lagi banyak sekali jumlah yang diproduksi di karoseri Adiputro teman-teman. Jadi hampir semua yang masuk sekarang adalah Hino RM ya, karena bisa bodi SHD dan untuk ukuran bagasinya cukup luas. Oke teman-teman, jadi sekian informasi yang dapat saya berikan ya untuk spek dari Garuda Mas ini, karena sebentar lagi akan keluar dari karoseri Adiputro. Dan nggak ketinggalan juga, ini adalah speaker ya sekarang yang cukup banyak dipasang oleh para pengusaha otobus yang ada di karoseri Adiputro, karena ini adalah spek tambahan ya, speaker yang digunakan jadi untuk driver bisa mendengarkan audio di bagian depan. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Senantiasa terdepan bersama Adiputro, dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro.
kasih.